semuanya, jumpa lagi dengan Melinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12. Kita masuk ke bab 7 yaitu teori relativitas khusus. Mungkin ini materi yang baru ya buat kalian siswa kelas 12, karena waktu kalian kelas 10 dan kelas 11 itu kita pelajari tentang relativitas Newton. Nah, pada relativitas Newton itu kita belajar tentang benda-benda yang bergerak dengan kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Misalkan saja mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau paling besarlah 150 km per jam. Dan itu jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, di teori relativitas khusus ini kita akan belajar benda-benda atau partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ya. Teori relativitas khusus disebut teori relativitas khusus karena teori ini hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial. Apa itu kerangka acuan inersial? Kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuan yang diam atau kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kerangka acuan diam misalkan kita dalam keadaan diam baru menjatuhkan benda. Seperti itu ya. Kalau kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan, misalkan kita menjatuhkan benda di dalam mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Seperti itu ya. Nah sekarang, untuk teori relativitas khusus ini ada dua postulat Einstein. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Nah jadi, Einstein bilang semua hukum fisika itu berlaku sama pada kerangka acuan inersial. Ini merupakan perluasan dari relativitas Newton ya, karena kalau Newton itu hanya berbicara tentang hukum-hukum mekanika, ya, memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Jadi kalau Newton bilang itu hanya hukum mekanika, sedangkan Einstein bilang semua hukum fisika. Jadi bukan hanya mekanika, ada listrik, magnet, dan lain-lain. Ya, itu untuk postulat yang pertama. Nah, postulat yang kedua, cahaya merambat pada vakum dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan kecepatan cahaya ini tidak bergantung pada kecepatan sumber cahaya ataupun kecepatan pengamatnya. Jadi, kecepatan cahaya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tetap atau konstan seperti itu. Tidak dipengaruhi oleh kecepatan sumber cahayanya ataupun kecepatan pengamatnya. Nah, berdasarkan postulat Einstein ini, maka nanti akan ada yang namanya relativitas kecepatan, panjang, waktu, massa, dan energi. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama adalah kecepatan relativistik. Ya, misalkan di sini ada truk terbuka ya, anggaplah ini truk. Baru di sini ada di atas truk ada orang ya yang melempar bola, misalnya bola kastil, misalkan dengan kecepatan 0,6 c dan truk ini bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Baru di sini ada pengamat ya yang diam di tepi jalan. Kalau misalkan ini anggaplah benda ini atau bola ini A, baru truk ini B, baru pengamat ini P ya. Maka ini 0,6 c ini adalah kecepatan bola terhadap truk, berarti di sini ditulis VAB ya. Jadi kecepatan itu relatif. Jadi ini VAB artinya adalah kecepatan benda A terhadap benda B. Seperti itu ya. Nah, kalau ini 0,8 c, ini adalah kecepatan truk terhadap pengamat. Nah, berarti kecepatan truk B terhadap pengamat P. Jadi, ini ditulis dengan VBP. Sekarang kalau misalkan ditanya berapa kecepatan bola menurut pengamat. Ya, misalkan ini ditanya adalah berapa kecepatan bola menurut pengamat. Berarti kan bola kan itu A, pengamat kan P. Berarti ini yang ditanya adalah berapa VAP. Seperti ini. Nah, sekarang cara penulisannya ya. Kalau di relativitas Newton, kalau ditanya VAP, ini kan semua bergerak ke kanan ya. Berarti positif semua, itu rumusnya adalah begini. Berarti VAB tambah VBP. Jadi kalau di relativitas Newton tulisnya, kalau ditanya VAP berarti VAB tambah VBP. Kalau misalkan yang ditanya VBP ya, berarti VBA tambah VAP.
Dia T ini, jadi kalau ditanya VAP, B dengan B-nya ini begini penulisannya. Kalau ditanya BP, A dengan A-nya begini. Jadi tinggal BP, kalau ini AP. Begitu ya, cara supaya gampangnya lah, supaya kalian gampang menuliskan vektornya. Karena ini tidak boleh terbalik penulisannya. Nah, kalau misalkan di relativitas Newton, itu cuma begini rumusnya. Nah, kalau begini kan berarti kita tinggal tulis jadi 0,6C tambah 0,8C kan ya. Berarti VAP-nya jadi tinggal berapa? 1,4C. Ya, dan ini tidak mungkin. Ini melanggar postulat Einstein yang kedua. Ya, kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Dia tidak boleh melebihi kecepatan cahaya. Jadi ini tidak mungkin kecepatannya melebihi atau lebih besar dari kecepatan cahaya. Makanya rumusnya ini harus direkayasa. Maka rumus dari relativitas Newton ini harus direkayasa jadi seperti ini. Jadi VAP sama dengan, tetap sama ya, VAB tambah VBP, baru ditambah per 1 tambah VAB kali VBP per C kuadrat. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ini. Nanti di bawah dulu VAP. Jadi ini seperti ini ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ini V kecepatan vektor ya. Jadi kita harus tetap menentukan arahnya. Ya, jadi kalau misalkan ini kita selesaikan dulu saja. Jadi VAP sebenarnya VAB-nya 0,6. C tambah VBP-nya 0,8C. Seandainya ini VPB, seandainya ini VPB, maka kita tulisnya bukan 0,8C tapi negatif 0,8C. Gitu ya, berlawanan arah. Next dulu ya. Berarti ini per 1 tambah VAB kali VBP per C kuadrat. Maka VAP sama dengan, ini jadi 1,4C per 1 tambah 0,6C kali 0,8C per C kuadrat ya, ini C. Nah, ini C-nya bisa habis dibagi ya, C kuadrat dengan di atas. Maka ini jadi 1,4C per 1 tambah 0,6 kali 0,8, 0,48 ya. Maka ini jadi 1,4C per 1,48. Ini tinggal dihitung saja ya. Ini hasilnya adalah 0,95C. Jadi kita bisa lihat kalau pakai berdasarkan postulat Einstein, maka kecepatan bola A menurut pengamat itu sebesar 0,95C. Oke, sekarang kita bahas satu soal lagi ya supaya kalian lebih mengerti. Menurut pengamat di sebuah planet ada 2 pesawat antariksa yang mendekatinya dari arah berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A yang kecepatannya 0,5C dan pesawat B yang kecepatannya juga 0,5C. Dengan C itu adalah kecepatan cahaya ya. Menurut pilot pesawat A, berapa besar kecepatan pesawat B? Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui ya. Jadi di sini ada pesawat A yang bergerak dengan kecepatan 0,5C dan itu menurut pengamat. Berarti di sini kita tulis VAP itu adalah 0,5C. Begitu juga dengan pesawat B. Berarti di sini VB ini menurut pengamat juga ya, 0,5C, berarti VBP sama dengan 0,5C. Yang ditanya adalah berapa besar kecepatan pesawat B, berarti yang ditanya adalah VB menurut pilot pesawat A, VBA. Berarti yang ditanya adalah VBA-nya berapa. Nah, ingat kecepatan ini vektor ya, jadi kita pakai saja arahnya. Kalau misalkan ke kanan kita gunakan tanda positif, kalau ke kiri berarti negatif ya. Berarti ini karena pesawat A-nya ke kanan berarti positif 0,5C. Kalau ini karena pesawat B-nya ke kiri ya, berarti ini negatif. Karena dibilang di sini arahnya berlawanan ya, jadi satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, sekarang lihat perumusannya. Karena yang ditanya berapa besar kecepatan pesawat B menurut pilot pesawat A, berarti yang ditanya VBA. Maka penulisan rumusnya jadi seperti ini.
VBP tambah VPA. Lihat ya, karena yang ditanya adalah VBA, berarti ini VBP tambah VPA. P dengan P-nya di sini ya, jadi yang ditanya VBA. Seperti ini cara penulisan vektornya. Next, ini per ya, jadi ini dibagi dengan rumusnya tadi 1 tambah VBP kali VPA per C kuadrat. Kita pakai rumus ini, setelah itu kita masukkan nilainya. VBP-nya tadi negatif 0,5C. Baru tambah, perhatikan di sini VAP itu 0,5C. Karena VAP itu 0,5C, maka VPA-nya adalah negatif 0,5C. Sekali lagi mem ulangi, karena VAP-nya 0,5C, baru di sini adalah VPA, berarti VPA-nya adalah negatif 0,5C. Begitu caranya ya. Nah, baru ini jadi negatif 0,5C per 1 tambah negatif 0,5C kali negatif 0,5C per C kuadrat. Maka ini jadi negatif 1C per, ini C kuadratnya habis dibagi ya. Maka ini jadi 1 tambah negatif 0,5 kali negatif 0,5 itu positif 0,25 ya. Maka ini jadi negatif 1C dibagi 1,25. Ya, ini maka jawabannya jadi VBA-nya sama dengan negatif 0,8C. Jadi, kecepatan pesawat B menurut pilot pesawat A adalah negatif 0,8C. C-nya boleh diganti dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tapi biasanya untuk soal-soal seperti ini tetap penulisannya pakai C ya. Jadi kecepatannya adalah negatif 0,8C. Nah, yang kedua kita belajar tentang relativitas panjang. Nah, sebelumnya pada teori relativitas khusus Einstein ini berlaku yang namanya transformasi Lorentz ya. Tapi untuk kali ini tidak dibahas transformasi Lorentz, kalian bisa pelajari sendiri buku cetak ya. Dan di transformasi Lorentz ada yang namanya tetapan Lorentz ya, yang disimbolkan dengan gamma yang nilainya besarnya itu di matematisnya adalah gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. C ini kecepatan cahaya ya. Nah, sekarang untuk relativitas panjang berlaku rumus L sama dengan L0 per gamma. Dengan gammanya itu ini ya nilainya, jadi L0 dibagi 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, atau kita bisa menulis L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi perumusannya seperti ini untuk relativitas panjang. Nah, yang perlu kalian ketahui, L0 itu adalah panjang benda sesungguhnya. Jadi panjang benda sesungguhnya atau panjang benda yang diamati pengamat yang diam. Kalau L itu panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Ya, atau bisa gampangnya panjang benda yang bergerak. Nah, yang perlu kalian ingat, ya kalau misalkan sebuah benda panjangnya sekian ya. Nah, ketika kita amati kita bergerak dengan misalkan pakai mobil sport ya cepat sekali ya, maka benda itu terlihat lebih pendek dari panjang sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mengamati benda yang diam ya, yang panjangnya sekian, ketika kita bergerak dengan kecepatan yang cepat sekali, maka benda itu terlihat lebih pendek dari panjang benda yang sebenarnya. Jadi ini bisa ditulis dengan L itu lebih kecil dari L0 ya, jadi L itu lebih kecil daripada panjang benda yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya, supaya kalian lebih mengerti. Panjang jembatan 60 meter saat diamati oleh seseorang yang bergerak dengan kecepatan 0,8C. Panjang jembatan sesungguhnya adalah, jadi ini maksudnya ada pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8C ya. Nah, panjang jembatan yang diamati oleh pengamat yang bergerak berarti itu adalah L. Jadi 60 meter ini adalah L ya. Yang ditanya adalah panjang jembatan yang sesungguhnya, berarti yang ditanya adalah L0. Jadi kalian jangan sampai salah menentukan mana yang L0, mana yang L. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Berarti tadi rumusnya L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kita pakai rumus ini ya.
Maka L-nya 60, L0 yang kita cari akar 1 kurang 0,8C. Ini dikuadratkan ya, begini per C kuadrat. Jadi penulisannya jangan kalian tulis 0,8C kuadrat begini ya, ini nantinya salah. Dia harus 0,8C dalam kurung dikuadratkan. Berarti 60 sama dengan L0 akar 1 kurang 0,64C kuadrat per C kuadrat. Nanti habis dibagi ya, maka jadi 60 sama dengan L0 akar 0,36, maka 60 sama dengan L0 kali 0,6 ya, maka L0 nya jadi 60 bagi 0,6, maka L0 nya jadi 100. Jadi kita dapatkan panjang jembatan sesungguhnya adalah 100 meter.